Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, sahabat Rumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Kita sering mendengar zikir dan satu sisi kita juga sering mengenal. Ada pertanyaan, manakah lebih diutamakan antara mengenal dengan zikir? Sahabat Rumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam tatanan logika kita bisa memahami zikir artinya adalah mengingat. Salah satu makna zikir adalah mengingat. Mampukah seseorang mengingat sesuatu kalau dia belum kenal? Mampukah seorang mengenang-enang antara dia dengan si B tanpa dia belum kenal sebelumnya? Maka kita ingat sebuah ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Sering kita hanya fokus pada udzkurullah. Zikirlah kepada Allah, tapi kita lupa perintah ya ayyuhalladzina amanu, panggilan kepada orang beriman. Apa komponen iman itu? Komponen iman itu adalah ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu rukun iman itu? Percaya, meyakini Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah mendakwahkan tauhid kepada para sahabatnya, ketika itu mereka belum mengenal yang salat yang kita jalani saat ini. Mereka belum mengenal format puasa yang selama ini kita kenali. Pada periode Makkah, Rasulullah SAW banyak mengajarkan kepada mereka bagaimana mengenal Allah, bagaimana bertauhid kepada Allah. Maka apakah yang harus dilakukan oleh seorang hamba supaya zikirnya itu terasa enak, terasa lezat? Yaitu dengan cara mengenal siapa al-madhkur. Falazimun ala dzakiri an yadhkur al-madhkur. Lazimlah bagi seorang yang mengingat Allah untuk mengingat yang dizikiri. Maka salah satu cara untuk mengingat yang dizikir adalah mengenal siapa yang dizikirkan itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir sahabat Rumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan takut ketika ada ungkapan, bagaimana saya mengenal Allah sementara saya tidak bisa melihat Allah. Sementara para ulama-ulama, para ustaz-ustaz mengatakan mengenal Allah itu adalah tugas yang berat, ada ilmu yang berat. Jangan khawatir. Kenali Allah sesuai dengan kapasitas kita. Bisakah orang awam mengenal Allah? Bisa. Kenali Allah melalui perbuatan dirinya sendiri. Ada Allah titipkan qudrah dalam perbuatannya. Dia tidak akan bisa bergerak jika bukan Allah menggerakkan. Maka ketika seorang sudah naik, merasakan ada kenaikan spiritual dalam dirinya, dia mulai naksir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mulai mengenal Allah. Siapakah Allah Subhanahu wa taala? Maka ahli kalam misalnya, dia mengenal Allah melalui media alam semesta. Apabila ada alam semesta, berarti ada pencipta. Itulah salah satu cara mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia mulai berzikir, Seorang ahli kalam, al-mutakallim, mulai merasakan kenaikan spiritual, mulai merasakan kenaikan kebangkitan spiritualnya. Dia mulai mengenal nama-nama Allah. Ada apa di balik nama? Ketika dia mulai naik lagi, dia merasakan ada apa di balik perbuatan-perbuatan Allah. Mengapa Allah mentakdirkan dirinya seperti ini? Ada skenario apa yang Allah perbuat pada dirinya sehingga perjalanannya hidup berjalan seperti yang dia nikmati seperti saat ini. Apabila kita bertanya pada diri kita, mungkin masing-masing kita punya pengalaman hidup. Kok tiba-tiba saya diarahkan seperti ini ya? Kok kita dipertemukan dengan seorang guru seperti ini? Kenapa saya tiba-tiba berada di majelis ini? Ketika kita bertanya, kita lihat ke belakang, kita nikmati, kita ikuti bagaimana perjalanan hidup selama ini, maka kita akan merasakan keanehan-keanehan. Maka saat itu seseorang bisa merasakan ada perbuatan Allah yang sedang bermain, yang sedang mengatur dirinya. Orang yang mulai mengenal perbuatan Allah, saat itu seseorang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala minimal pada tatanan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi tatanan sifat-sifat Allah. Belum lagi tatanan zat Allah Subhanahu wa taala. Bisakah seseorang berzikir mengingat zat Allah Subhanahu wa taala? Bisa dengan izin Allah. Bukankah ada hadis kursi mengatakan kuntu kanzan makhfiyan? Aku bagaikan perbendaharaan tersembunyi.
Dengan ungkapan ini banyak orang mengatakan seseorang tidak akan bisa mengenal zat Allah. Perhatikan lagi redaksi tadi. Allah, aku kata Allah, bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Tapi siapakah yang menyembunyikannya? Apakah makhluk yang menyembunyikannya? Tidak, ternyata Allah sendiri yang menyembunyikan dirinya dari tetapan makhluk. Allah yang menghijab seorang makhluk. Allah yang memberikan hijab pada makhluk. Apabila Allah yang menyembunyikan dirinya sendiri, bisakah Allah menyingkapkan dirinya? Tentu bisa. Allah Maha Kuasa. Melalui apakah Allah memperlihatkan dirinya pada hamba? Yaitu melalui ruh seorang hamba. Maka salah satu zikir selain zikir qalbu adalah zikir ruh. Tapi ini butuh perjalanan, butuh tahapan-tahapan. Maka kita mulai dari bawah, mulai dari strata kita. Bagaimana kita harus berzikir? Kita mulai dengan zikir kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menyebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Bahkan 5 kalimat ini dapat menjadi pengganti bagi seorang yang tak mengerti bacaan-bacaan dalam Al-Quran. Rasulullah menunjukkan kepada sahabat, ketika seorang sahabat ini tidak bisa membaca Al-Fatihah, tidak hafal Al-Fatihah, dan tidak hafal ayat-ayat Al-Quran, bagaimana solusinya ya Rasulullah? Rasulullah mengajarkan zikir yang 5 ini. Ternyata zikir yang 5 ini dapat menggantikan posisi bacaan-bacaan di dalam salat. Ternyata itulah zikir menunjukkan kepada kita bahwa salah satu tujuan salat adalah berzikir. Wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka kembali pada ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sebelum Allah perintahkan berzikir, siapa yang Allah panggil? Orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang mengenal Allah? Yaitu orang mengenal Allah sesuai stratanya. Jangan kita berpesimis dalam hati kita. Aku belum kenal Allah, aku sangat awam. Sementara para sufi, para ulama itu Allah adalah orang yang kenal Allah. Wajar mereka bisa berzikir. Sementara aku belum kenal Allah, bagaimana cara saya berzikir? Jangan khawatir. Semua kita Allah berikan jatahnya. Semua kita Allah berikan hak untuk ingat kepadanya. Semua kita diberikan oleh Allah akses untuk mengenal kepada dirinya. Maka seorang yang telah ditarik oleh Allah untuk kenal dirinya, maka orang itu Allah rezekikan kesempatan untuk berzikir. Allah bukakan kalbunya untuk berzikir. Allah perjalankan dirinya, Allah gerakkan kalbunya. Maka insya Allah orang yang kenal Allah akan mudah baginya berzikir. Jangan khawatir, jangan berputus asa, saya belum kenal Allah sehingga dia tidak berzikir. Jangan. Berzikirlah, insya Allah dalam perjalanan Allah akan memperkenalkan dirinya. Bukan kita yang datang kepada Allah mencari-cari Allah itu siapa. Allah lah nanti akan menjemput kita. Allah sendiri akan memperkenalkan diri kita. Sering berzikir, teruslah zikir. Untuk perbaikan diri kita, untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalani keduanya, jangan tinggalkan zikir karena hanya belum mengenal Allah, dan jangan kita tinggalkan mengenal Allah hanya karena kita telah berzikir. Kenal Allah dan tetap berzikir dan tetap kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.